Halo Sobat Retail, sahabat toko kelontong dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya Mika, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel ini. Sama sekali saya nggak buat konten, jadi rindu rasanya menyapa kalian semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalankan usaha toko kelontong kita. Nah, di video kali ini aku akan ngomongin tentang suka dukanya dalam menjalankan sebuah toko kelontong. Nah, ini menurut pengalaman saya. Nah, teman-teman, untuk sebuah usaha pasti ada, usaha apapun itu pasti ada suka dan dukanya. Nah, baik itu usaha toko fashion, toko sembakau, ataupun usaha-usaha lainnya, itu pasti mengalami suka dan duka. Besar sekalipun, itu pasti mengalami suka dan duka. Nah, ini menurut pengalaman saya, teman-teman. Jadi, usaha toko kelontong yang sudah saya jalankan selama kurang lebih 10 tahun, ya, ini menurut pengalaman saya. Sukanya yang pertama adalah setiap hari kita pasti pegang uang. Ya, entah itu uang toko ya, uang tagihan sales, pokoknya setiap hari kita itu pasti ada pegang uang. Nah, berbeda dengan mereka yang pekerja atau pegawai ataupun karyawan ya, karena saya juga sebelumnya sebagai karyawan, jadi jauh berbeda memang. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka menjalankan sebuah usaha ya, karena setiap hari pegang uang ya teman-teman. Nah, yang kedua, setiap hari gajian ya, walaupun berapapun itu nominalnya, setiap hari pasti gajian karena kita ada keuntungan dari penjualan. Jadi berbeda dengan yang pegawai ataupun karyawan, mereka gajiannya sekali ataupun 2 kali dalam sebulan ya, sekali gajian dan sekalinya lagi bonus ya. Tapi kalau kita wajib berbangga karena setiap hari kita pasti gajiannya. Walaupun itu 100.000, walaupun itu 50.000, pokoknya setiap hari kita gajian ya. Nah, suka yang ketiga, kita itu terkenal teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha ini cukup lama. Kalau saya kurang lebih 10 tahun, udah sangat banyak kali yang kenal. Ya, terkadang saya itu jalan misalnya keluar bawa anak-anak ke mall, ya pas di situ, kak, aku kadang bingung kan, siapa ini gitu. Kak, ingat gak aku tahun 2018 dulu MD loh di toko kakak, apa kabar kakak gitu. Dan kita juga terkenal kan, banyak anak-anak yang datang juga beli jajanan ke toko kita, jadi mereka juga kenal pas di jalan, bu gitu. Nah, Kak, dari itu teman-teman selalu ramah ke pembeli supaya kita juga memberikan hal baik kepada mereka ya. Jadi teman-teman, yang ketiga tadi, kita dikenal ya, dan sebaiknya kita itu dikenal baik. Keempat adalah kita itu bos atas usaha kita sendiri. Berbeda dengan mereka yang bekerja, mereka diatur oleh atasan ya, pekerjaan mereka disesuaikan atau ditentukan oleh atasan mereka ya, ditentukan oleh perusahaan mereka. Tapi kita semua yang menghandle, kita semua yang manajemen, kita jadi memiliki sebuah usaha ini, kita tuh belajar banyak bagaimana cara mengembangkan usaha kita. Jadi ini memang dituntut kreativitas kita. Kalau kita mau usaha kita jauh lebih berkembang, kita pastinya harus banyak belajar dan banyak berinovasi. Jadi kita ini bos terhadap diri kita sendiri. Gak ada yang mengatur kita lagi, kita mengatur diri kita sendiri. Suka yang kelima adalah kerja kita lebih santai. Ya, kerja kita lebih santai, kita tidak kena panas, tidak kena hujan. Ya, berbeda dengan mereka yang bekerja. Katakan aja bekerja di lapangan ya. Saya juga sebelumnya bekerja lapangan, marketing. Kalau siang hari kena matahari, terik, kena matahari. Ya, kalau hujan turun pas bersepeda motor, ketemu konsumen, ya kita kena panas, kita kena hujan ya. Tetapi kalau kita pemilik usaha ya, kita kan di toko terus, kita nggak kena hujan, nggak kena matahari. Apalagi buat teman-teman yang sudah memiliki pendingin ruangan ya kita bisa lebih adem di toko. Kita bisa nungguin pembeli sambil susun-susun barang, sambil nonton YouTube, sambil baca buku. Bahkan buat ibu-ibu bisa sambil memasak, bisa sambil jaga anak. Nah, jadi ini sih menurutku banyak suka-suka yang lain lagi.
karena saya sangat menikmati pekerjaan ini teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali bisa menjalankan usaha toko kelontong walaupun ini masih kecil-kecilan, dan saya merasa saya tidak salah pilih. Dulunya saya bekerja sebagai marketing di sebuah bank, ya itu memang sangat capek ya, karena kita itu harus ditarget terus setiap bulan. Tetapi saya percaya dengan awalnya saya seperti itu, ini menempa saya supaya lebih kuat dan mental saya juga tidak gampang rapuh. Nah teman-teman, tadi itu kita ngomongin tentang sukanya menjalankan sebuah toko kelontong. Nah kalau dukanya, ini menurut pengalaman saya juga ya. Kalau menurut saya dukanya sih, menjalankan sebuah toko kelontong ini adalah, sebenarnya dukanya tidak terlalu banyak ya. Tapi menurut pengalaman saya, yang pertama, duka yang pertama menurut saya adalah jam kerja yang terlalu panjang ya. Mungkin buat teman-teman yang baru pemula, masih semangat menjalankan usaha ini, apalagi usahanya cukup berkembang, pasti semangat sekali. Tapi jam kerjanya itu dari pagi sampai malam. Ini sekarang sudah pukul 11.30, saya baru tutup toko, anak-anak saya sudah tidur, saya baru siap-siap nutup, dan ternyata saya sudah lama sekali nggak buat konten, makanya saya sempatkan untuk buat konten di channel ini. Nah jadi jam kerja kita itu sangat panjang sekali ya, apalagi buat teman-teman yang buka tokonya dari pagi, yang sekalian ke desa sayuran, jual ikan segar, itu bukanya ada yang mungkin jam 5 atau setengah 6 pagi sampai malam ya. Nah kembali lagi ke kita masing-masing, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa ya. Tapi ya kita sesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Kembali teman-teman, yang utama adalah kesehatan. Jangan terlalu diporsir jam kerjanya. Kita bangunnya pagi-pagi sekali, nutupnya sampai tengah malam. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga sekali. Jangan sampai teman-teman kita ngumpulin uang banyak-banyak ya. Kita ngumpulin uang banyak-banyak, ujung-ujungnya kita jatuh sakit. Akhirnya apa yang kita kumpuli, apa yang sudah kita tabung selama ini dengan susah payah, akhirnya habis semua untuk biaya berobat. Jangan sempat seperti itu ya. Nah, duka yang kedua adalah kalau ada undangan kita nggak bebas pergi. Ya, ngaku ya teman-teman ya. Kalau ada undangan, ya saudara-saudara buat kondangan, kita nggak bebas pergi. Palingan kita perginya juga buru-buru ya. Walaupun kita bisa pergi ya, kita itu pasti nggak bisa santai, nggak bisa menikmati, karena harus pergi buru-buru lagi balik ke toko ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ya kita sesuaikan aja lah. Kalau ada memang yang nungguin warung kita, ya nggak apa-apa juga, karena untuk keluar dari toko itu merupakan refreshing ya. Kita nggak leluasa pergi ke sana kemari karena sudah memang terikat di sini. Apalagi buat kita yang memang bukanya sendiri, nutupnya sendiri, jaganya sendiri ya, artinya belum mempekerjakan karyawan ya. Memang mau nggak mau, memang kita harus stay terus di toko selama toko kita itu buka ya. Yang ketiga adalah kita beli barang kulakan yang kita pikir itu akan laku keras, kita belinya stoknya banyak, ternyata nggak laku. Nah itu sedih banget ya, karena marginnya hanya sedikit ya, modal kita udah tertanam di situ, rupanya barangnya nggak bergerak. Nah hati-hati buat teman-teman, jangan terlalu terobsesi ya, pilah-pilah barang-barang yang mau kita beli. Nah buat teman-teman juga, kalau kalian punya sukanya apa, dukanya apa, menurut pengalaman kalian bisa tulis di komen ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah saksikan video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel ini. Jikalau kalian merasa channel saya bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar positif. Terima kasih, bye-bye.